Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajul Alamsyah. Saya dari Universitas Pamulang, dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya dari kelas 07 TPLP 010. Baik, pada video kali ini di sini saya ingin membahas tentang etika profesi dalam dunia IT atau dalam dunia teknologi. Lebih tepatnya dalam mata kuliah etika profesi itu sendiri. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau sedikit menjelaskan tentang terkait gangguan atau kerusakan data atau data interferensi dengan pasal 32. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya ingin membahas tentang UTE itu tersendiri. Nah, Undang-Undang Informasi atau Transaksi Elektronik adalah regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi, internet, dan transaksi elektronik lainnya di Indonesia. Nah, di dalam undang-undang ini terdapat asas-asas yang harus perlu kita ketahui atau asas-asas penting seperti asas kepastian hukum, gitu kan? Terus asas kehati-hatian dan asas itikat baik kita. Nah, yang di mana dari ketiga asas ini bukan semata-mata cuman asas, tapi ada tujuan tertentu. Ibaratnya tujuannya itu untuk menciptakan ruang digital yang aman, terus yang tertib dan serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi gitu kan. Itu tujuannya. Nah, sesuai dengan tiga asas tersebut, di sini bahwasanya ada satu pasal terkait itu yaitu pasal 32 yang dimana di setiap bunyinya ada tiga ayat. Yang di ayat pertama itu dia menjelaskan bahwasanya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan serta memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nah, untuk pasal yang kedua di sini menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Nah, untuk ayat ketiga, dia menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik menjadi tidak bernilai, tidak dapat digunakan, dan tidak dapat ditampilkan lagi. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari dalam di pasal ini kan sudah menjelaskan bahwasanya setiap informasi atau dokumen di elektronik yang dimiliki ketika orang lain mengakses secara tidak sah itu termasuk menjadi suatu pelanggaran yang sangat fatal atau sangat berat. Karena sudah dijelaskan dengan undang-undang tersebut bahwasanya tidak boleh orang lain itu melihat atau tanpa hak gitu untuk mengakses data kita gitu kan. Nah, terus bagaimana jika orang tersebut melakukan hal tersebut? Nah, di sini juga ada sesuai dengan pasal 48 UU TE yang dimana saksi pidana bahwasanya ketika orang yang melakukan hal tersebut maka akan dipenjara selama 8 tahun dan denda maksimal itu 2 miliar rupiah. Nah, maka ya kita tahu emang itu suatu pelanggaran yang menurut kita tidak punya etika ya gitu kan dalam dunia teknologinya gitu. Sebagai seorang profesi ibaratnya. Nah, untuk kenapa kasus ini penting? Nah, kenapa penting gitu kan terkait kasus ini? Bahwasanya di era digital ini data adalah aset yang penting. Kenapa? Karena semua aktivitas seperti aktivitas perusahaan, bank, data pelanggan, data rumah sakit, data perusahaan, data pemerintahan itu sekarang dalam bentuk elektronik, gitu kan? Jadi udah termasuk tersimpan dalam sistem atau dalam data bentuk elektronik. Maka ketika data rusak, data terhapus atau data dipindahkan tanpa izin dengan dampak yang sangat besar dalam suatu dalam suatu entah perusahaan, intinya dia akan berdampak sangat besar. Ibaratnya kerugian finansial, gangguan layanan, gitu kan. Terus bahkan ancaman keamanan nasional. Jadi data ini kan penting, karena itu data pribadi kita. Nah, contoh kasus nyatanya gini, kerusakan data oleh ransomware. Kita udah tahu di Indonesia udah sering terjadi sebelum-sebelumnya pada tahun masih 2024-2025 kalau nggak salah. Itu yang data pemerintahan tersebar luas kan. Terus data-data kepolisian yang tersebar gitu kan. Nah, itu termasuk serangan ransomware. Bahwasanya serangan ini tuh sangat berbahaya gitu kan untuk kita apalagi untuk orang yang awam gitu kan. Nah,
Semisal ketika data pasien, ibaratnya di rumah sakit, kalau tersebut bagaimana? Itu kan mengurangi citra baik si rumah sakit tersebut, itu kerugian besar. Terus data si pasiennya udah tidak aman, ibaratnya udah tidak lazim lagi untuk disembunyikan, gitu kan? Nah, soalnya kan jadi kalau ini terjadi, yang tadi serangan ransomware tadi terhadap pemerintah segala macam, tetap saja meskipun niat mereka baik untuk ibaratnya membongkar nih data-data orang yang korupsi, tapi kalau kita nggak punya kewenangan buat mengakses itu semua, sama aja bohong. Kita juga nggak, ibaratnya kita nggak punya etika profesi kita, ibaratnya dalam dunia IT. Meskipun itu niat baik untuk kita melakukan kayak memberantas gitu tindakan kriminal dalam dunia IT atau dalam teknologi gitu kan. Seperti data interferensi gitu kan. Nah, soalnya kan di sini ada pasalnya juga, pasal 32 ayat 3. Bosnya tidak boleh gitu. Meskipun niat kita baik. Nah, terus akses itu juga ilegal, termasuk ilegal. Apalagi untuk merusak sistem, ada pasalnya juga, pasal 33 Undang-Undang ITE gitu kan. Nah, bagaimana cara menganalisis resiko kayak gitu? Apa masalah hukumannya jika orang itu melakukan hal tersebut? Kan kita udah menjelaskan tadi sebelum kita lanjut ke bahas ini ya, tentang resiko yang akan terjadi nih jika kita melakukan itu ya. Tadi udah jelas. Jika masalah hukumannya ada tindakan menghapus, menyebarluaskan, itu kan merusak, atau membuat data elektronik jadi tidak stabil atau dapat digunakan sama orang lain yang bukan haknya gitu kan. Ini termasuk kategori data interferensi kan. Nah, bagaimana caranya? Maksudnya hukumannya apa gitu kan? Nah, tadi bisa dipenjara selama 8 tahun, gitu kan. Terus kena sanksi 2 miliar, gitu. Siapa yang dirugikan coba? Jika yang dirugikan pasti korban. Kayak ibaratnya kalau pemerintahan nih, dalam perusahaan atau rumah sakit, mereka yang terlibat. Citranya rusak, pemerintahannya juga kacau karena memang rakyat udah nggak percaya lagi, bahwasanya datanya bisa udah tersebar luaskan. Kan citranya jadi jelek, gitu kan. Terus kerugian finansial, baru itu. Terus jikalau yang miliknya punya pribadi atau KTP, itu KTP kita bisa disalahgunakan sama orang lain. Apalagi buat kayak ibaratnya pinjol gitu, pinjaman online, gitu kan. Nah, terus pasal apa yang dilanggar? Pasal berapa? Nah, yang dilanggar itu sebenarnya banyak ya. Cuman ya, berhubung kita menjelaskan tentang kerusakan data, di sini ada pasal 32 gitu kan yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasanya pasal 32 Undang-Undang ITE itu tentang data interferensi. Menjelaskan bahwasanya tidak boleh gitu kan data disebarluaskan, apalagi hak aksesnya bukan kita ya gitu, tidak sah ibaratnya gitu kan. Dalam banyak kasus melibatkan pasal 30 tentang akses ilegal, itu bisa sanksi hukumannya pada pasal 48 yang tentang pidana 8 tahun gitu kan. Nah, konsekuensi hukumannya bagi pelaku apa? Ya bisa dipenjara tadi kan 8 tahun. Denda maksimal 2 miliar. Terus alat-alat yang mereka gunakan juga disita, pemblokiran akun juga, dia diblokir akunnya atau akses sistemnya nggak diperbolehkan lagi karena itu udah masuk merusakan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Banyak sih cara mencegahnya. Kita bisa menerapkan keamanan digital yang lebih bagus, ibaratnya kayak kita meningkatkan di firewall atau di enkripsi datanya gitu kan di tahap tingkat lanjut biar nggak terlalu itu. Terus cara nge-backup datanya secara rutin, ketika kita udah ini backup lagi, backup lagi, backup lagi. Terus bagaimana lagi cara ya batasi akses berdasarkan level hak. Ibaratnya setiap orang atau di PC-nya punya hak akses masing-masing. Ya, siapa yang menjaga data ini, yang ngurus data ini ya satu orang siapa yang memiliki hak untuk mengakses. Jadi jika orang itu tidak memiliki hak akses, nggak boleh. Itu melanggar hukum. Meskipun orang itu punya hak untuk mengakses, tetap aja itu melanggar hukum kalau sesuai aturan yang ada ya. Nah, bagaimana audit rutin, terus edukasi untuk pemeliharaan keamanan cyber, entah itu perusahaan, rumah sakit, untuk masyarakat juga. Terus edukasi penggunaan antivirus untuk ransomware, meskipun kita tahu dalam dunia dalam teknologi ini secanggih-canggihnya teknologi yang mungkin pasti bisa dibobol gitu, bisa dirusak sama sistem-sistem lain atau kayak serangan-serangan. Tapi dalam penggunaan antivirus atau anti ransomware ini kita meminimalisir gitu kendala tersebut. Terus penerapan etika profesional di dalam dunia IT-nya itu yang penting itu etikanya yang harus dijaga. Nah, kesimpulannya bagaimana nih terkait ini pesan etikanya? Nah, dalam era digital, keamanan memang sangat penting kan. Itu
dan integritas datanya itu adalah kewajiban moral dan hukum. Jadi meskipun kita bukan dunia IT tapi kita tetap gitu kan, bukan orang IT tapi kita tetap untuk menjaga data-data kita, data-data orang lain gitu kan, karena itu privacy. Nah, terus terkait pasal 32 undang itu mengingatkan kita bahwa merusak atau memanipulasi data elektronik bukan hanya tindakan tidak etis, tapi juga tindak pidana serius dengan ancaman hukuman berat seperti penjara. Terus tadi denda 2 miliar, sita hak akses gitu kan, seperti media sosialnya gitu kan. Terus sebagai pengguna teknologi kita harus apa nih? Pertama, kita harus beritikat baik sesuai dengan asas-asas yang saya jelaskan. Kita harus punya itikat yang baik. Terus berhati-hati dalam akses hal-hal yang mencurigakan seperti link phishing tuh. Terus menghormati hak data orang lain. Kita nggak boleh sembarangan untuk mengakses itu. Meskipun kita tahu atau kita dekat sama orang itu nggak boleh. Itu satu pelanggaran. Terus mengamankan data pribadi, nah maupun data perusahaan. Jadi maupun itu data sendiri, data perusahaan, kita harus tetap berhati-hati dan harus kita menjaga. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan karena tindakan kecil yang tidak etis bisa menyebabkan kerugian besar bagi orang lain. Jadi sekecil apapun tindakan tersebut, meskipun itu tindakan kecil lah ibaratnya, meskipun kan itu juga termasuk tidak etis, itu akan merugikan orang lain juga, termasuk diri kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.